Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Rodatul Jannah dengan NIM 2526 dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammad Natsir Yarsi Bukit Tinggi. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester ganjil mata kuliah Keyarsian Universitas Muhammad Natsir Yarsi Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat, serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa dan umat terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu pandangan Natsir tentang bangsa. Muhammad Natsir memandang bangsanya sebagai entitas politik yang sah dan penting, tetapi bukan sekedar tujuan akhir. Sebuah wadah untuk menegakkan keadilan, kemerdekaan, dan kemaslahatan rakyat. Negara harus berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual, bukan sekedar kekuasaan atau materialisme. Muhammad Natsir pada tahun 1908 sampai tahun 1993 adalah salah satu tokoh besar pemikiran Islam dan politik Indonesia. Ia dikenal sebagai ulama, intelektual, negarawan, dan perjuangan kemerdekaan. Sebagai Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1950 sampai tahun 1951, ia tidak hanya berperan dalam politik praktis, tetapi juga mendalam tentang ilmu hubungan agama, bangsa, dan negara yang meninggalkan warisan pemikiran itu. Bagi Natsir, Islam bukan hanya sekedar agama ritual, tetapi sistem nilai yang mengatur kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, ia banyak berbicara tentang bagaimana umat Islam seharusnya berperan dalam kehidupan berbangsa, serta bagaimana bangsa Indonesia seharusnya dibangun di atas landasan moral dan spiritual. Pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa dan umat menekankan kesatuan Islam dan negara. Pancasila sebagai ideologi yang selaras dengan Islam atau Tauhid, serta pentingnya pendidikan Islam untuk membentuk manusia seimbang jasmani dan rohani dengan visi membangun negara berdasarkan nilai-nilai Islam secara moderat dan toleran. Relevansinya saat ini terletak pada kerangka moderasi beragama, persatuan nasional di tengah heterogenetis, dan pentingnya pendidikan karakter Islami untuk melawan sekularisme serta radikalisme, menegaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan Pancasila, yaitu pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa. Menurut Muhammad Natsir, bangsa adalah suatu komunitas politik yang memiliki identitas, tujuan, dan tanggung jawab bersama. Namun, ia menolak pandangan bahwa bangsa hanya sekedar kesatuan geografis atau administratif. Beberapa pokok pemikiran tentang bangsa, yaitu bangsa sebagai wadah perjuangan moral. Natsir memandang negara dan bangsa sebagai alat atau wasilah, bukan tujuan akhir. Artinya, bangsa Indonesia harus menjadi sarana untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, kemerdekaan yang bermartabat.
Selanjutnya, penolakan terhadap sekularisme. Natsir terkenal dengan pidato Islam sebagai dasar negara. Dalam sidang konstituante pada tahun 1957 sampai tahun 1959, ia berpendapat bahwa agama tidak boleh dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang mengabaikan nilai agama berisiko kehilangan arah moral. Islam dapat menjadi sumber etika, hukum, dan keadilan bagi kehidupan bernegara. Namun, ini bukan berarti ia menginginkan negara teokratis yang menindas. Ia lebih menekankan bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi inspirasi moral bagi sesama bangsa. Poin kedua yaitu pandangan Natsir tentang umat. Dalam perspektif umat, Natsir memiliki makna yang luas, yaitu umat Islam bukan hanya komunitas keagamaan, tetapi kekuatan moral dan peradaban. Yang kedua, umat memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran, amal ma'ruf nahi munkar, berkontribusi bagi keadilan sosial, dan mengembangkan ilmu, pendidikan, dan akhlak. Selanjutnya yaitu hubungan bangsa dan umat menurut Natsir. Menurut Muhammad Natsir, tidak ada pertentangan antara Muslim yang taat dan warga negara yang baik. Agama dan negara harus berjalan seiring, bukan dipertentangkan. Islam dapat menjadi landasan etik bagi pembangunan bangsa. Poin yang kedua yaitu relevansi pemikiran Natsir dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Yang pertama, relevansi terhadap bangsa Indonesia. Pemikiran Natsir masih relevan karena 1. Etika dalam politik dan pemerintahan. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Terus, Natsir menekankan kepemimpinan yang amanah dan bermoral. Yang kedua, yaitu persatuan dan keberagaman. Indonesia adalah negara majemuk. Pemikiran Natsir mendorong persatuan tanpa menghilangkan identitas agama. Yang ketiga, pembangunan berbasis nilai. Kemajuan tidak hanya diukur secara ekonomi, tetapi juga dengan moral dan spiritual. Selanjutnya yaitu relevansi terhadap umat Islam saat ini. Pemikiran Muhammad Natsir juga masih relevan dalam pendidikan dan intelektualisme umat. Natsir mendorong umat Islam untuk maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap berlandaskan iman. Yang kedua, yaitu peran sosial umat. Umat Islam diharapkan aktif dalam membantu mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan. Yang ketiganya yaitu moderasi beragama. Natsir mengajarkan Islam yang rasional, toleran, dan tidak ekstrem, atau tidak membeda-bedakan agama. Selanjutnya yaitu persatuan dalam keberagaman. Natsir menyadari bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya persatuan nasional, penghormatan terhadap perbedaan suku, budaya, agama, kerjasama antar elemen bangsa demi kemajuan bersama. Baginya, identitas keislaman tidak bertentangan dengan nasionalisme Indonesia. Selanjutnya yaitu pentingnya ilmu dan pendidikan. Natsir sangat menekankan pentingnya ilmu pendidikan bagi umat Islam. Menurutnya,
Umat harus maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan duniawi harus sejalan dengan kekuatan iman. Keislaman mendorong keseimbangan antara akal dan wahyu. Ia ingin melahirkan generasi muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Relevansi bagi umat Islam saat ini yaitu peran sosial umat. Pemikiran Muhammad Natsir mendorong umat Islam untuk aktif dalam pendidikan, sosial, ekonomi, dakwah yang damai dan toleran. Umat tidak boleh hanya sibuk dengan ritual, tetapi juga peduli terhadap lingkungan, kemasalahan, kemiskinan, ketidakadilan, dan lingkungan lainnya. Selanjutnya tentang moderasi beragama. Di tengah munculnya paham ekstrim atau radikal, Natsir mengajarkan Islam yang rasional, toleran, tidak eksklusif, menghargai dialog. Ini sangat relevan untuk menjaga harmoni sosial di Indonesia. Selanjutnya, keseimbangan iman dan ilmu. Di era digital dan globalisasi, umat Islam perlu menguasai teknologi, berdaya saing lokal, tetapi tidak berpegang pada nilai-nilai keimanan. Ini sejalan dengan gagasan Natsir tentang keseimbangan antara akal dan wahyu. Poin selanjutnya yaitu hubungan bangsa dan umat menurut Muhammad Natsir. Muhammad Natsir tidak melihat adanya pertentangan antara menjadi muslim yang taat dan warga negara yang baik. Menurutnya, umat Islam dapat berkontribusi positif bagi bangsa. Nilai-nilai Islam dapat memperkuat karakter bangsa. Agama dan negara seharusnya saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Dengan kata lain, Islam bisa menjadi landasan etik bagi kehidupan berbangsa tanpa menghilangkan pluralitas Indonesia. Hubungan bangsa dan umat terjalin erat melalui Islam sebagai dasar kehidupan. Umat Muslim adalah bagian integrasi dari bangsa, dan negara berfungsi sebagai alat untuk menegakkan syariat Allah atau syariat Islam demi kemaslahatan bersama, bukan tujuan akhir, serta mewujudkan persaudaraan sejati ukhuwah Islamiyah yang mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku atau status, sesuai prinsip toleransi aktif dan keadilan sosial yang diajarkan agama. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya paparkan barusan yaitu bangsa harus dibangun di atas landasan moral dan spiritual. Umat Islam memiliki tanggung jawab besar dalam membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Islam dan kebangsaan bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi saling menguatkan. Di tengah tantangan modern seperti globalisasi, krisis moral, politik identitas, dan perkembangan teknologi, pemikiran Muhammad Natsir tetap relevan sebagai pedoman untuk membangun bangsa yang beriman, berkeadilan, dan beradab. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Mohon maaf atas kesalahan, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.